1306 akan menjelaskan tentang mengimplementasi formulasi strategi permasalahan pada brand BlackBerry, dan saya juga akan dibantu oleh teman saya Rafli Disanjani. Aku akan menjelaskan tentang posisi life cycle atau siklus hidup pada perusahaan BlackBerry. Nah, berikut di samping adalah data yang digunakan dalam menentukan life cycle produk BlackBerry. Nah, berdasarkan grafik yang sudah ditampilkan tadi, disimpulkan bahwa jika terjadi tahapan introduction, growth, maturity, dan decline pada perusahaan BlackBerry yang terjadi dalam kurun waktu 2004 hingga 2021. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang introduction pada perusahaan BlackBerry. BlackBerry ini diperkenalkan pada tahun 2004. Tahap ini diperlihatkan melalui grafik dengan jumlah penjualan yang rendah. Nah, pada bagian produk, BlackBerry itu sudah menjalankan strategi dengan tepat, yaitu tahap perkenalan, yaitu tawaran produk dasar, seperti modifikasi modul produk agar diminati oleh masyarakat luas. Nah, untuk bagian harga, BlackBerry itu belum begitu menjalankan strategi harga pada tahap perkenalan, yaitu mengenakan biaya plus karena BlackBerry bekerja sama dengan banyak provider yang membuat harga paket BlackBerry ditentukan oleh provider tersebut. Nah, yang selanjutnya itu pada bagian distribusi. Nah, dari segi distribusi, BlackBerry tersebut sudah menjalankan strateginya, yaitu membangun distribusi yang selektif. BlackBerry ini mengadakan kerjasama dengan provider besar di Indonesia, yaitu Indosat dan Starhub. Dari segi promosi, BlackBerry ini mencoba menarik konsumen dengan nama brand yang mudah diingat. Nah, pada tahap ini, BlackBerry semakin berkembang pada periode 2005 sampai 2010. Dapat dilihat melalui grafik pada tahun 2005 sampai 2008, kenaikan penjualan terjadi secara perlahan. Nah, pada tahun 2008 sampai 2010, kenaikan penjualan BlackBerry ini terjadi secara signifikan. Pada fase growth juga terdiri dari 4 bagian, yaitu bagian produk, harga, distribusi, dan juga promosi. Nah, pada bagian produk, BlackBerry menetapkan strategi yang tepat, yaitu tawaran perluasan produk. BlackBerry ini menonjolkan beberapa keunggulan produknya, seperti push email dan screening email di server BlackBerry agar aman dari virus. Pada harga, BlackBerry itu menetapkan strateginya dengan tepat, yaitu harganya menembus pasar dengan mendiskon hingga 50%. Nah, untuk bagian produksi, BlackBerry ini menetapkan strategi yang cukup tetap dengan membangunkan distribusi yang intensif seperti membuka kantor perwakilan di Indonesia, dan pada 21 Maret 2010 RIM memperluas kerjasama distribusi BlackBerry di Indonesia. Nah, yang bagian terakhir yaitu bagian promosi. RIM ini sudah mulai mengubah sasaran konsumennya. RIM ini mengurangi permintaan konsumen yang hanya dari kalangan high-end, tetapi dia juga memproduksi BlackBerry yang mudah dijangkau oleh kalangan low-end, karena kalangan tersebut justru juga banyak peminatnya. Masuk ke tahun 2010 hingga 2012, BlackBerry mengalami masa maturity, di mana penjualan sudah mencapai puncak dan tidak akan terlihat akan naik lagi. Nah, mengetahui produknya yang mulai tidak menjadi prioritas di mata para konsumen, perusahaan menetapkan strategi diversifikasi terhadap merek dan model. Di sini muncul beberapa varian BlackBerry baru dengan sistem operasi yang lebih canggih, yaitu BlackBerry 10. Nah, alasan mengapa BlackBerry kebanyakan digemari oleh kalangan menengah ke atas adalah karena harganya yang sulit terjangkau. Nah, maka dari itu perusahaan berusaha untuk menjangkau kalangan low-end dengan membuat ponsel berjaringan Edge. Nah, padahal saat itu kompetitor sedang gencar-gencarnya mengembangkan teknologi 3G. BlackBerry rela menurunkan kualitas teknologinya agar dapat menekan harga jual. Nah, di fase ini juga BlackBerry semakin memperluas distribusi dengan menggandeng 300 gerai dan akan bertambah lagi menjadi 500 gerai. Dalam strategi promosinya, BlackBerry membuat inovasi seperti menciptakan acara BBT atau kepanjangannya itu adalah BlackBerry terjangkau. Nah, acara ini adalah acara di mana konsumen dapat membeli BlackBerry dengan kredit dari BCA dan BI secara langsung. Sayangnya,
ketidakmampuan BlackBerry dalam mencegah ancaman dari pesaingnya menjadi awal dari kejatuhan merek. Tahun 2012 hingga seterusnya, penjualan BlackBerry semakin menurun dan tidak terlihat akan bangkit lagi. Masa-masa tersebut adalah masa yang akan kita sebut dengan fase decline dari BlackBerry. Nah, pada tahap kemunduran ini ada dua keputusan yang dikeluarkan perusahaan mengenai produknya. Yang pertama adalah dengan mempercanggih gadgetnya seperti menanamkan 1,56 Hz di BlackBerry Playbook, menaikkan jaringan ke HSPA, serta teknologi Near Field Communication. Yang kedua, BlackBerry melepaskan aplikasi kesayangannya yang hingga kini menjadi sesuatu yang eksklusif untuk penggunanya, yaitu BBM atau BlackBerry Messenger kepada Android dan iPhone untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Nah, persaingan antara perusahaan smartphone yang ketat membuat BlackBerry harus menurunkan harga dari beberapa produknya seperti BlackBerry Z10 dan BlackBerry Q10. Bukannya menutup gerai-gerai yang tidak menguntungkan, BlackBerry malah merampingkan organisasinya dengan memphk-kan ribuan karyawan demi menghemat keuangan perusahaan. Nah, BlackBerry juga masih terus berusaha untuk mempromosikan produknya dengan membangun BlackBerry Z3 dan menamainya Jakarta untuk menarik hati konsumen Indonesia. Nah, pelepasan kerjasama dengan Telkomsel juga ikut berdampak buruk pada promosi BlackBerry, di mana pada saat itu Telkomsel sedang memiliki 130 juta pengguna BlackBerry dan Telkomsel. Mungkin seperti itu ya penjelasan mengenai strategi pemasaran dari BlackBerry untuk setiap fase dari life cycle produk tersebut, dari munculnya produk BlackBerry hingga namanya yang sekarang sudah